Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Suara Zizi, saya di sini akan membahas makalah dari kelompok 12 pada pertemuan ke-13. Judul makalah pada kelompok 11 adalah Fikih Faraid dan Hukum Positif di Indonesia. Kita langsung saja pada pembahasan pertama tentang bagaimana komunikasi hukum Islam KHI tentang waris. KHI hadir sebagai dasar hukum waris bagi umat Islam di Indonesia melalui Impres nomor 1 tahun 1991. Aturannya bersumber dari fikih faraid namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi pentingnya adanya ahli waris pengganti serta aturan jelas mengenai anak angkat dan anak di luar nikah. Yang kedua, perbedaan KHI dan fikih klasik. Fikih klasik berisi pendapat ulama yang beragam dan tidak mengikat secara hukum. Sedangkan KHI adalah hukum positif yang wajib digunakan di pengadilan agama. KHI merupakan hasil seleksi dan penyesuaian dari fikih klasik agar lebih praktis dan sesuai dengan konteks Indonesia. Lalu untuk kedudukan hukum adat dalam waris. Hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan setiap daerah memiliki aturan waris berbeda sesuai kekerabatan. Seperti Batak, patrilineal, dan Minangkabau, matrilineal. KHI merupakan KHUP perdata sama-sama memberi ruang bagi adat sehingga hukum adat tetap berperan penting meski menghadapi tantangan modernisasi. Lalu putusan Mahkamah Agung terkait waris. Mahkamah Agung berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris yang sering melibatkan hukum Islam, adat, dan KHUP perdata. Beberapa putusannya menegaskan prinsip penting seperti anak laki-laki mendapat bagian 2 kali anak perempuan. Harta bersama harus dipisahkan dulu sebelum diwariskan, serta pengakuan wasiat wajibah bagi anak tiri. Putusan-putusan ini memperkuat posisi KHI sekaligus menyesuaikan hukum waris yang rasa keadilan sosial. Lalu untuk pembahasan bagaimana implementasi di peradilan agama, KHI menjadi pedoman utama pembagian waris bagi muslim, termasuk aturan ahli waris mengganti. Pengadilan agama menegakkan aturan syariat tetapi juga mempertimbangkan adat agar putusan diterima masyarakat. Tantangan penerapannya seperti globalisasi, isu kesetaraan gender, serta kuatnya tradisi adat membuat penerapan KHI tidak selalu mudah. Hakim perlu pendekatan kontekstual agar adil secara hukum dan sosial. Lalu untuk sinkronisasi dengan hukum nasional, KHI melalui Impres nomor 1 tahun 1991 diakui sebagai pedoman resmi meski bukan undang-undang. Hukum Islam tetap berperan penting sebagai sumber hukum nasional untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Kesimpulannya, jadi dibandingkan hukum waris Islam bersifat tegas berdasarkan syariat, KHUP perdata menekankan kebebasan berwasiat dan kesetaraan, sedangkan hukum adat mengutamakan keadilan komunal. Dalam praktiknya, pengadilan agama tetap menghadapi tantangan berupa perbedaan adat, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pluralitas hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum waris Islam dan sistem hukum nasional sangat diperlukan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, serta penghargaan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.